Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Bunda Mart yang berada di Subang, Jawa Barat. Buat teman-teman yang ada di daerah Subang, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Bandung, dan lain sekitarnya, barangkali mau mampir, mau melihat kondisi toko yang sudah kita kerjakan, silahkan boleh mampir ke toko yang sudah kita kerjakan dan baru saja kita buka, kita launching, kita grand opening. Sobat Sanjaya Retail, sebelum saya membahas berapa modal toko Bunda Mart dengan ukuran 13 meter kali 10 meter, izinkan saya bercerita sedikit tentang owner yang akhirnya mempercayakan jasa konsultannya kepada kami. Jadi beliau, owner kami, owner Bunda Mart ini sebelumnya sempat bingung setelah masa pensiunnya mau apa, mau usaha apa, mau punya usaha apa, mau ngapain, bingung, dan kemudian akhirnya scroll di sosial media baik di YouTube, TikTok, ketemulah kami Sanjaya Retail yang memberikan gambaran-gambaran tentang usaha minimarket. Terus kemudian beliau tertarik dan mencoba untuk menghubungi kami. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin sudah menyiapkan masa pensiunnya, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat Bapak Ibu semua untuk mencoba atau memulai usaha minimarket untuk mempersiapkan masa pensiun Bapak Ibu semua. Ya, jangan lama-lama, kita langsung review toko Bunda Mart di Subang, Jawa Barat. Langsung saja kita masuk. Area parkirnya dengan luas 15 meter kali 10 meter. Sangat luas dan sangat cocok, sangat nyaman sekali. Ketika nanti ada mobil masuk pun masih nyaman dengan ukuran sekian. Kita masuk ke area teras. Teman-teman, seperti biasa, area teras ini hanya 1,5 meter saja. Fungsinya untuk odong-odong dan mungkin nanti sama displayan kartonan yang kita jual secara grosir, kita display di depan. 1,5 meter cukup. Kita lanjut bahas ke depan, ke dalam. Baik teman-teman semua, sebelum saya membahas berapa modal perlengkapan minimarketnya, barang dagangannya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin teman-teman atau Sobat Sanjaya Retail perlu diperhatikan terkait sarana promosi pendukung di toko minimarket teman-teman semua. Apakah sarana promosi itu penting? Apa fungsi sarana promosi itu? Yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Kalau kita bicara sarana promosi di outdoor, kita ada sarana promosi namanya umbul-umbul. Terus kemudian ada lagi sarana promosi MMT, spanduk, ya. Terus kemudian ada lagi banner out, ada lagi stiker kaca, itu juga termasuk sarana promosi. Kalau di dalam toko teman-teman, ini ada yang namanya sarana promosi banner in yang tertempel di plafon. Terus kemudian ada lagi self taker seperti ini yang fungsinya kita tempel di rak yang promo atau item-item yang promo, kita tempel sarana ini. Apakah penting sarana promosi dalam toko untuk menunjang atau untuk mendukung operasional di toko? Nah, mari kita bahas teman-teman terkait sarana promosi itu. Saya kasih gambaran dulu. Menurut kami ini hanya sarana pendukung saja. Jadi teman-teman kita bahas dulu apa nih fungsinya umbul-umbul di depan toko. Untuk apa harus kita pasang umbul-umbul? Jadi kalau menurut saya teman-teman, kenapa butuh umbul-umbul kita pasang di depan toko? Itu hanya untuk menginformasikan saja bahwa ada sesuatu yang baru di area sekitar situ, ada keramaian, ada informasi, ada sarana promosi, ada informasi yang mungkin masyarakat harus tahu lewat umbul-umbul. Nah, di situ umbul-umbulnya akan tertera biasanya nama tokonya, nama toko, nama usahanya, terus kemudian menyediakan apa. Itu fungsi dari umbul-umbul. Supaya kelihatan ramai, supaya kelihatan menarik. Terus kemudian kita bicara MMT di depan itu. Kalau kita bicara MMT sebetulnya ini bisa dikatakan manfaat atau tidak manfaat, tapi sebagai penunjang saya pikir tidak jadi masalah supaya orang tahu nih kita itu di dalam jualan apa. Karena di MMT itu akan tertulis ada, karena di dalam MMT itu akan terinformasikan kita itu jualan apa. Sembako, minyak goreng, terus kemudian ada lagi home care, deterjen dan lain sebagainya, snack, biskuit, akan kita informasikan lewat MMT atau spanduk yang kita tempel di depan toko. Terus kemudian kalau kita masuk teman-teman, nanti di kaca itu juga akan kita tempel namanya promosi, sarana promosi yang tertempel di kaca. Ada sarana promosi selamat datang dan ada beberapa gambar informasi juga bahwa kita menyediakan selain barang dagangan mungkin ada virtual itu pembayaran untuk pulsa, token listrik dan lain sebagainya. Mungkin itu juga butuh diinformasikan lewat sarana promosi. Terus kemudian kalau yang tertempel di kaca itu
kita cetak kurang lebih ukurannya A3. Jadi di situ kita juga memberikan informasi bahwa kita ada promo, misalkan contoh minyak goreng promosinya. Terus kemudian ada lagi popok atau mungkin barang-barang yang lain yang dimana hal itu bisa memberikan informasi ke konsumen supaya konsumen tahu nih, oh ternyata ada promo, minyak goreng promo nih, popok promo nih. Itu fungsi dari sarana promosi yang kita tempel di kaca, teman-teman. Terus kemudian ada lagi sarana promosi banner out. Banner out yang kita taruh di depan itu juga sama, bisa teman-teman fungsikan. Misalkan teman-teman ada sesuatu yang baru yang mungkin banyak orang atau masyarakat atau warga sekitar yang nggak tahu nih, teman-teman di toko itu jualan apa. Misalkan pengen mencoba mengunggulkan item tertentu, roti misalkan, jualan roti di situ. Silahkan tempel saja di banner out yang terletak di luar. Jadi supaya apa? Supaya ketika orang masuk datang itu minimal melihat dulu nih, oh ada roti basah nih, oh ada roti kering nih. Nah, itu fungsinya dari sarana promosi, teman-teman. Dan terus kemudian ketika kita masuk, kita pun juga sudah secara tidak langsung sudah dipaksa untuk mau nggak mau harus melihat rak yang di depan. Makanya saya selalu menyarankan ketika teman-teman mau mendisplay barang yang promo, lebih baik di rak yang menghadap ke depan dari pintu masuk. Karena secara tidak langsung orang akan melihat, oh ini promosi ya, oh ini barang yang terlaris ya. Itu fungsinya, teman-teman. Sehingga apa? Ini akan bisa memancing emosi daripada konsumen. Wah, promo nih, ini barangnya laris nih. Padahal teman-teman, kalau kita bicara promosi, itu kadang konsumen nggak tahu, bener nggak sih ini promo? Bener nggak sih ini barang terlaris? Itu kan hanya strategi marketing saja, supaya orang itu atau supaya konsumen itu merasa tertarik untuk membeli, bener nggak? Makanya kita tempellah sarana-sarana promosi ini untuk memberikan daya tarik ke konsumen supaya tertarik nih. Ada beberapa yang mungkin teman-teman perhatikan juga, kenapa di setiap minimarket itu, di setiap rak-raknya itu akan banyak tempelan-tempelan sarana promosi ini. Ya ini fungsinya untuk itu, karena emak-emak kalau saya melihat, mereka akan lebih senang mencari barang-barang yang promo. Pasti ketika masuk akan mencari barang yang promo. Makanya kita dukung sarana promosi seperti ini. Minimal itu bisa menjadi daya tarik atau menggetarkan emosinya daripada konsumen untuk membeli. Kalau kita bicara harganya, saya pikir orang nggak semua tahu harganya ini bener promo nggak sih, atau ini bener-bener murah nggak sih. Kadang nggak memperhatikan itu, tapi yang dilihat, wah ini promo, saya ambil. Wah ini barang yang terlaris, saya ambil. Wah ini ada harga coret nih, harga normalnya 30.000, harga promonya 25.000, lumayan dapat potongan 5.000, saya ambil. Padahal kalau kita hitung-hitung secara harga, itu sama saja dengan harga normal. Tapi kita coba simulasikan atau kita coba konsep dengan harga coret. Itu salah satu daya tarik atau strategi bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk mempengaruhi konsumen. Itu salah satunya. Nah, dari sarana-sarana promosi ada lagi di sini, teman-teman. Ini namanya POP. POP ini kita pasang di sini supaya orang tahu barang-barang ini yang promo, teman-teman. Jadi yang kita pajang di sini, sesuai dengan barang yang kita tempel di POP ini. Nah, ini pun juga termasuk sarana promosi untuk memberikan kemudahan buat konsumen. Terus kemudian ini juga menarik, teman-teman. Ini promo hari ini juga sangat menarik. Ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk memberikan informasi kepada konsumen, untuk membawa konsumen supaya mau beli. Itu. Terus, nah, paling penting sarana promosi yang ada di dalam toko itu selain di rak, teman-teman bisa lihat di lemari atau back wall. Nah, kenapa ini yang paling penting? Karena ketika kita membayar ke kasir, secara tidak langsung mata kita akan membaca tulisan yang ada di atas. Ada tulisan apa sih? Ada promo apa sih? Ada informasi apa sih yang mungkin harus kita sampaikan ke konsumen. Makanya untuk penempatan sarana promosi memang benar-benar diperhatikan jarak pandangnya. Kira-kira sarana promosi itu akan dilihat nggak sama konsumen. Kalau teman-teman masang sarana promosi yang salah tempat, itu bahaya, kayak nggak ada fungsinya. Seperti nggak ada fungsinya, teman-teman, karena orang tidak akan melihat. Nah, sebelum memasang sarana-sarana promosi, pastikan dulu posisi-posisinya. Mana nih yang cocok, yang secara tidak langsung orang itu akan melihat, secara tidak langsung akan melihat tulisan itu. Karena itu dari bentuk daripada informasi untuk konsumen. Makanya di sebelah di back wall rokok ini sering kami cantumkan di situ gratis transaksi Anda ketika kasir kami tidak memberikan nota. Hal ini untuk apa? Hal ini untuk mengantisipasi fraud yang akan terjadi di toko. Terus kemudian di situ ada informasi juga
virtual. Kita juga menyediakan virtual. Karena mungkin orang nggak tahu nih, jualan pulsa nggak sih, jualan token nggak sih. Makanya kita perlu informasikan di situ. Supaya orang membaca dan tahu, oh ternyata jualan pulsa, listrik, token, PDAM, dan lain-lain. Dan kemudian saran promosi berikutnya silakan itu menyesuaikan apa yang mau diinformasikan kepada masyarakat, kepada konsumen. Itu menyesuaikan daripada toko teman-teman. Nggak bisa harus sama dengan saya, tapi silahkan banyak inovasi-inovasi atau banyak informasi-informasi yang mungkin harus sampai informasi itu ke konsumen menyesuaikan daripada kebutuhan toko teman-teman atau toko Bapak Ibu. Itu salah satu gambaran terkait sarana promosi. Nah, menurut teman-teman, apakah sarana promosi itu penting? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri dengan penjelasan atau pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kalau menurut saya, sarana promosi itu penting karena itu salah satu sarana pendukung untuk memberikan informasi kepada konsumen, kepada masyarakat, untuk memberikan daya tarik kepada konsumen, kepada masyarakat yang datang atau belanja ke toko kita. Nah, semua sarana promosi yang saya jelaskan di sini free dari kami, tidak dipungut biaya sedikit pun kalau teman-teman memakai jasa dari kami. Sudah kita desainkan, sudah kita bantu pasangkan, dan itu free, tidak ada biaya sedikit pun untuk konsumen atau untuk owner yang mempercayakan jasa konsultannya kepada Sanjaya Retail. Oke teman-teman, itu sedikit gambaran tentang sarana promosi. Sekarang yuk kita bahas konsepnya dan berapa modal tokonya. Teman-teman lanjut ke sini. Apakah modal toko Bunda Mart? Toko Bunda Mart ini dengan luas 13 meter kali 10 meter area penjualannya, kurang lebih untuk perlengkapan minimarketnya sekitar 175 juta, dan barang dagangannya kurang lebih sekitar 350 juta. Jadi kurang lebih sekitar 500 juta, teman-teman sudah bisa mendirikan minimarket dengan ukuran 13 meter kali 10 meter area penjualannya. Tidak seperti biasa teman-teman, biasanya di depan sini selalu kita display minuman, baik yang dingin maupun yang tidak dingin. Namun di tempat ini kita coba buatkan konsep yang lebih berbeda, lebih menarik lagi. Kita di sini display home care. Kenapa home care di sini? Karena menurut kami teman-teman, di sini kepadatan penduduknya luar biasa, sangat padat sekali. Dan home care sengaja kita kasih displayannya kurang lebih sekitar 8 rak. Karena apa? Karena pilihan home care sangat banyak, kemudian kita coba untuk aplikasikan atau untuk kita maksimalkan di pendisplayannya total 8 rak. Setelah home care teman-teman bisa ke sini. Di sini tetap kita display biskuit ya. Nah, biskuit di sini ini adalah barang-barang yang kita jual secara grosir, yang pak-pak seperti ini. Tidak ecer lagi, tapi kita jual per pak dan kita jual secara grosir. Ini khusus rak yang kita jual grosir untuk biskuit. Home care-nya sampai dengan sini 8 rak. Terus kemudian kita jual perlengkapan rumah juga di sini teman-teman. Ada sapu, ada botol minum, ada celengan, ada macam-macam. Karena memang kondisi masyarakatnya, kondisi area covernya sangat padat sekali. Makanya kita perlu juga kita lengkapin dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, disinilah baru mulai masuk untuk lemari pendingin teman-teman. Ini pun juga sarana promosi dari kami. Kita sudah kasih sarana promosi seperti ini, bahwa kita juga menginformasikan di sini adalah tempatnya minuman. Nah, kenapa ini kita belum kasih sarana promosi? Kemarin waktu pencetakan ke tempat cetak ada miskomunikasi dengan tim kami, makanya ini belum tertempel sarana promosi. Ini minumannya atau lemari pendinginnya kita kasih 2 pintu 2 unit. Kita lanjut dengan rak minuman, ada 3 rak. Di sini ada tisu, pembalut, popok. Popok kita kasih 5 rak. Popok dewasa, popok anak-anak. Susu kita kasih 3 rak. Terus kemudian di sini teman-teman, boleh ke sini Pak. Nah, tidak seperti biasanya, kita coba kombinasikan jualan perlengkapan sekolah. Makanya untuk seragam-seragam kayak gini, lampu-lampu seperti ini, sengaja kita masukkan ke etalase supaya lebih aman, tidak kotor. Itu ya. Untuk etalasenya kurang lebih sekitar 4 meter. Belakang etalase ada susu. Jadi nanti sistemnya ketika ada orang yang mau beli, kita ambilkan. Khusus barang yang ada di etalase saja. Sebelah sini kita ada personal care. Personal care ada 2 rak ya, rak tengahnya. Ini kita pakai rak tengah yang 150. Ini juga masih sama personal care. Di sini mulai sembako teman-teman. Sembako kita kasih 2 rak. Karena memang
kepadatan masyarakatnya luar biasa, area coverage-nya sangat padat sekali. Makanya kita coba display sembakonya 2 rak supaya lebih maksimal barang dagangannya. Dan total raknya yang sudah kita pasang di sini berapa? Rak double dengan tinggi 150 kurang lebih sekitar 30 set. Terus kemudian rak and gondola yang sudah kita pasang kurang lebih sekitar 19 set. Lemari pendingin ada 2 unit. Rak single kurang lebih ada sekitar 28 set. Dan ada neon box di depan, ada list plank, ada meja kasir, ada lemari kasir, ada komputer kasir, ada rak gudang di belakang, ada cantolan, ada mika harga buat tempat harga. Terus kemudian ada lagi genset di depan. Itu dari kami konsumen, saya arahkan untuk pembelian CCTV dan AC-nya saya arahkan beli di sini saja karena kita tidak menyediakan, jadi lebih gampang supaya ketika nanti ada trouble atau ada perbaikan dan lain sebagainya supaya lebih mudah penanganannya. Makanya kita sarankan untuk AC dan CCTV-nya, kipas angin lebih baik beli di terdekat saja. Selain itu insya Allah kita siap support karena kita ready untuk perlengkapan-perlengkapan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dengan perlengkapan minimarket yang tadi saya sampaikan kurang lebih perkiraan sekitar 175 juta, untuk barang dagangannya kurang lebih sekitar 350 juta. Jadi kurang lebih dengan modal 550 juta teman-teman sudah bisa membuat minimarket dengan ukuran 13 meter kali 10 meter. Buat Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan masa pensiunnya, buat teman-teman yang seumuran saya yang sedang mempersiapkan modal usahanya, yang sedang bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan modal, yang sedang bekerja di Korea, Hong Kong, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Barangkali teman-teman bingung mau usaha apa, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman semua mempunyai usaha di Indonesia. Buka minimarket yang menurut kami usaha yang tidak pernah ada matinya, yang akan selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Saya pikir cukup penjelasan atau review daripada toko Bunda Mart Subang, Jawa Barat dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport channel kami. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan share sebanyak mungkin supaya video ini tidak putus di tempat teman-teman saja, namun orang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Saya pikir cukup, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu.